Halo semuanya, nama saya Siti Naura Talianumayasya dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesetaraan untuk mencegah perundungan. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Jadi, yang pertama kita akan mempelajari tentang teks narasi. Lalu yang kedua, kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi perwatakan tokoh cerita. Yang ketiga, kita akan belajar bagaimana cara menyampaikan tanggapan. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang menyimpulkan bacaan dengan bentuk visual. Mempelajari teks narasi. Teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara berurutan. Biasanya berdasarkan urutan waktu. Teks ini bertujuan untuk menghibur, memberikan pengalaman estetis, ataupun menyampaikan informasi tentang sebuah kejadian. Selanjutnya ada ciri teks narasi. Yang pertama, berisi cerita atau rangkaian peristiwa. Yang kedua, disajikan secara berurutan. Yang ketiga, memiliki konflik atau permasalahan yang menjadi inti cerita. Yang keempat, bertujuan untuk menghibur. Dan yang kelima, menggunakan gaya bahasa yang khas. Selanjutnya ada jenis teks narasi. Yang pertama, narasi ekspositori. Bertujuan untuk menyampaikan informasi dengan tepat dan jelas, serta dapat memperluas pengetahuan pembaca. Teks ini juga menggunakan bahasa yang logis dan juga bersifat objektif. Yang kedua, ada narasi artistik, dapat bersifat fiksi maupun non-fiksi. Teks ini menceritakan sebuah kisah dengan tujuan menghibur dan memberikan pengalaman yang indah. Misalnya, novel, cerpen, ataupun dongeng. Dan yang ketiga, ada narasi sugestif, digunakan untuk mempengaruhi pembaca. Narasi ini memiliki pandangan yang ingin dibagikan kepada orang lain, dengan harapan pandangan tersebut dapat diterima oleh pembaca. Selanjutnya ada struktur teks narasi. Yang pertama ada orientasi yang berisi tahap pengenalan cerita. Yang kedua ada komplikasi yang berisi awal masalah atau konfliknya dimulai. Yang ketiga ada resolusi yang berisi tahap pemecahan masalah. Dan yang terakhir ada koda yang berisi pesan moral. Selanjutnya ada fakta, fiksi, opini, dan asumsi dalam teks narasi. Fakta merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat dilihat. Fiksi merupakan pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. Opini adalah pendapat seseorang terhadap suatu permasalahan. Opini juga merupakan penilaian yang disampaikan secara subjektif. Dan asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar untuk bertindak. Selanjutnya, mengidentifikasi perwatakan tokoh cerita berdasarkan perwatakannya. Tokoh dalam cerita dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, protagonis, yaitu tokoh utama yang mendukung cerita, seringkali bersifat baik. Yang kedua, antagonis, tokoh yang menentang protagonis, seringkali memiliki sifat buruk. Yang ketiga, ada tritagonis, yaitu tokoh penengah antara protagonis dan antagonis, biasanya mendukung salah satu ataupun keduanya. Metode penggambaran tokoh. Yang pertama, melalui sudut pandang tokoh. Pengarang bisa menggunakan sudut pandang tokoh tertentu untuk menggambarkan tokoh lain ataupun dirinya sendiri. Yang kedua, melalui ucapan tokoh. Bagaimana tokoh berbicara, apa yang dikatakannya, dan bagaimana cara tokoh berbicara kepada orang lain bisa menjadi indikasi wataknya. Yang ketiga, secara langsung. Pengarang secara eksplisit menjelaskan sifat tokoh, misalnya, dia adalah orang yang pemarah. Selanjutnya, secara tidak langsung. Pengarang menunjukkan sifat tokoh melalui tindakan, ucapan, dan interaksi dengan tokoh lain. Selanjutnya, menyampaikan tanggapan. Kita dapat menyampaikan tanggapan secara lisan, yang artinya cara memberikan respon ataupun penilaian terhadap sesuatu melalui ucapan, bukan tulisan. Ini bisa berupa komentar, saran, atau reaksi terhadap suatu pernyataan. Pernyataan atau situasi dalam percakapan, diskusi, atau presentasi penting untuk menyampaikan tanggapan lisan dengan jelas, santun, dan berdasarkan fakta atau alasan yang kuat. Sebagai contoh,
Dalam diskusi kelas, seorang siswa mungkin memberikan tanggapan lisan berupa pertanyaan, klarifikasi, ataupun saran untuk perbaikan presentasi. Selain memberikan tanggapan secara lisan, kita juga dapat memberikan tanggapan secara tertulis, yang artinya sebuah respon atau pernyataan yang diberikan secara tertulis terhadap suatu hal, seperti karya, peristiwa, ataupun isu. Tanggapan ini bisa berupa pujian, kritik, saran, ataupun evaluasi teks tanggapan. Teks tanggapan memiliki struktur yang terdiri dari evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang. Ciri-ciri teks tanggapan yang pertama, menggunakan kalimat aktif. Yang kedua, menggunakan kata tugas di, ke, dari, dan, atau yang menghubungkan kata-kata dalam kalimat. Yang ketiga, menggunakan kalimat deskripsi. Dan yang keempat, menggunakan kalimat penilaian. Dan yang terakhir, bersifat objektif dan sopan. Selanjutnya ada contoh tanggapan tertulis. Dari teks di samping, kita dapat menyimpulkan dengan struktur lengkapnya yang berisi evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang, yaitu bentuk evaluasinya adalah penggunaan internet yang bermanfaat untuk pembelajaran, bagian deskripsinya adalah penjelasan tentang penyalahgunaan internet dan dampaknya, dan bagian penegasan ulangnya adalah saran untuk edukasi penggunaan internet yang baik. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang menyimpulkan bacaan dengan bentuk visual. Yang pertama, dapat berbentuk peta pikiran ataupun mind map, yang artinya adalah representasi visual dari informasi yang disusun secara hierarki dengan ide utama di tengah dan ide-ide terkait yang bercabang dari pusatnya. Peta pikiran membantu mengorganisir, memvisualisasikan, dan memahami informasi dengan lebih efektif. Komponen-komponen yang ada dalam peta pikiran. Yang pertama ada ide utama, lalu ada cabang utama, yang ketiga ada subcabang, yang keempat ada garis penghubung, yang kelima ada kata kunci, dan terakhir adalah gambar ataupun simbol. Selanjutnya ada dalam bentuk infografis, yang artinya representasi visual dari informasi ataupun data yang dirancang untuk menyampaikan konsep kompleks dengan cara yang mudah dipahami dengan menarik secara visual. Infografis ini menggabungkan teks dan elemen grafis seperti diagram, grafik, ikon, dan ilustrasi untuk menyampaikan informasi dengan lebih efektif daripada teks saja. Ada berbagai jenis infografis, seperti infografis statistik, informasi, garis waktu, proses, geografi, perbandingan, hierarki, dan juga list infografis. Masing-masing dirancang untuk jenis data ataupun informasi tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.